kami dari Unimed jurusan akuntansi ingin mewawancarai kakak terkait dengan UMKM yang telah kakak jalankan. Saya Ripka dengan kakak apa? Suryanti. Kak Suryati. Kak, boleh tahu nggak kalau usaha Banana Agi ini udah berapa lama berdiri? Baru 2 minggu. Oh, 2 minggu. Ini kak, usaha ini kakak jalankan atas dasar apa? Kayak alasan kakak untuk mendirikan usaha ini apa? Sebelumnya kan kerja, terus kayak pengen coba usaha gitu, pengen coba buka usaha, coba-coba. Inilah baru pertama kali. Terus awalnya kakak ini terinspirasi untuk buka usaha ini dari mana kak? Banana Nagi ini? Sebelumnya memang udah ada usaha keluarga, cuman usaha keluarga tuh kayak toko baju. Ini mau beda sedikit, jadi kayak mau buat usaha makanan, karena kan pisang kan kayak bisa dimakan ke orang tua, untuk anak-anak remaja tuh kayak masuk semua gitu. Usaha kakak ini udah pernah nggak kak dapat bantuan dari pemerintah atau dari kepala desa gitu? Belum, berarti masih dana pribadi gitu. Produk utama apa yang kakak tawarkan yang paling diminati konsumen? Karena kan ini kan ada banyak gitu ya variasinya. Yang pertama pasti pisang sih kak. Oh iya, pisang ya. Berapa modal dan keuntungan harian kakak? Terus sehari itu bisa habis berapa porsi? Kalau weekend bisa sampai 30 porsi ya. tapi kalau hari biasa ya setengahnya. Oh, setengahnya. Kalau modalnya berapa ya kak kira-kira? Modalnya kurang lebih hampir 100 ribuan. Hampir 100 ribuan. Kalau untuk keuntungannya? Bisa 50%. Oh, bisa 50% dari modalnya. Usaha kakak ini udah punya merek dagang resmi nggak? Belum ya kak. Apakah ada rencana untuk mengurus legalitasnya? Mau sih kak, karena Oh, masih baru. Usaha kak ini udah punya NPWP nggak kak atau NIP? NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Belum ya kak? Oh, lalu kan ini nih banyak nih ya kak menurutnya. Cara kakak nentuin harga jualnya tuh kayak mana? Kakak hitung kah HPP dan break even point-nya atau kakak lihat harga pasar aja gitu? Ya pastinya HPP-nya sih kak, kayak modalnya berapa dan keuntungannya berapa. Oh, dihitung memang betul-betul dihitung bersih ya kak. Lalu kakak udah pernah nggak dengar tentang laporan keuangan? Udah Tahu strukturnya? udah sih kayak modalnya gitu. Untuk UMKM tahu nggak kak? Boleh jelasin nggak sedikit? Kalau misalnya untuk UMKM itu ada 3 laporan yang wajib. Misalnya kayak laporan neraca itu menunjukkan aset kakak, kayak misalnya sama utang-utang atau modalnya nanti di akhir berapa. Lalu ada laporan laba rugi kan tujuannya jelas ya kak, untuk mengetahui laba usahanya atau ruginya. Yang terakhir itu atas catatan atas laporan keuangan itu biasanya penjelasan tambahan gitu, laporan keuangan biar lebih transparansi. Nah, FYI kak, for information, kalau misalnya usaha itu punya laporan keuangan itu beberapa bank lebih memudahkan untuk dikasih pinjaman atau kredit bagi saya. kakak melakukan pencatatan keuangan harian? Enggak sih kak, ya per minggu aja gitu. Oh, berarti kakak melakukan pencatatan keuangannya per minggu. Iya. Terus kan pastinya ada alat yang kakak pakai kan? Kakak melakukan melakukan penyusutan atau pengecilan nilai peralatan tersebut. Gimana nih maksudnya? Alatnya kan mengalami penyusutan kayak contohnya kakak pakai ini kan. Nah, kalau misalnya kakak pakai bertahun-tahun dia bakalan berkurang kan nilainya tuh. Kakak melakukan itu, Iya. melakukan pencatatan penyusutan peralatannya. Kakak pakai pemisahan rekening antara keuangan pribadi sama usaha ini nggak? Pakai. Lanjutnya kak, kakak pakai pernah dengar apa nggak terkait pajak bagi UMKM yaitu PPh final? Belum ya? PPh final itu 0,5% kan, merupakan dari merupakan salah satu kebijakan yang dirancang untuk kebijakan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil. Jadi kalau udah pajak bagi UMKM itu sebesar 1% kak dari omset UMKM-nya. Pemerintah sekarang itu memberikan kemudahan bagi UMKM di mana pajaknya diturunkan menjadi 0,5 aja persen dari omset yang dikenakan pajak. Di mana tingkat pajak ini berlaku selama 7 tahun bagi UMKM atas nama pribadi.
Selanjutnya kak, bagaimana harapan kakak terkait pengelolaan keuangan masa depan seperti penggunaan aplikasi yang bisa membantu dalam membuat laporan keuangan kak? Ya kalau ini bantuan juga kayak atau bantuan Baik. Mana lagi tuh kak? Makasih ya kak. Selamat sore kakak, kami dari Universitas Negeri Medan, jurusan akuntansi. Kami ingin wawancara salah satu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Saya Ripka, dengan kakak siapa? Kak Nisa. Nisa. Iya. Nisa. Ini dimsum Firdausnya kak, udah berapa lama ya kak buka? Udah dari bulan 2 kak. Bulan 2. Udah lama ya berarti. Iya. Terus kenapa kakak bisa terinspirasi untuk buka dimsum, nggak usaha lainnya kayak bakso atau jus gitu? Dulu pernah di tahun 2019 sudah jual ini juga. Oh, melanjutkan aja ya? Iya, melanjutkan. Karena kan dulu sempat corona kan 2019. Jadi berhenti, jadi kerja sama orang, kerja di SPBU. Berarti ini kakak buat buka usaha sendiri? Modal Iya, sendiri? iya modal sendiri dari kerja dulu lah sama orang. Iya. Usaha kakak ini udah pernah nggak kak dapat bantuan dari pemerintah? Belum pernah dengar juga ada bantuan dari pemerintah. Iya, kalau kakak daftarkan UMKM kakak bisa dapat bantuan dari pemerintah. Kayak apa koperasi gitu ya? Enggak. Iya, bisa juga. Terus misalnya ke bank juga bisa dengan bunga yang sedikit. Karena tapi kakak harus daftarkan UMKM. Kira-kira sekitar 3 jutaan gitu bunganya 1 tahun. Iya. Produk apa yang paling banyak diminati sama konsumen? Karena kan ini kayak ada dimsum ayam biasa, terus ada dimsum mentai, terus ada minuman juga. Nah, kira-kira yang paling diminatin itu sama konsumen yang mana ya kak? Yang biasa sih yang ayam yang 1000-an. Oh, yang ayam 1000. Iya. Berapa modal dan keuntungan kakak satu hari? Atau berapa porsi terjual dalam satu hari? Enggak tentu juga kak, kalau hujan misalnya kotor ya, kotor semua 300 kalau hujan sepi. Kalau untuk modal kakak sehari dan untungnya berapa ya kak? Modal paling balance lah setengah 100 sampai 150 modal. Kalau lagi sepi, kalau lagi rame-ramenya kadang 600, 700. Itu masih kotor juga sih. Oh, masih kotor. Iya. Kalau keuntungannya kira-kira? Ya, Sehari? setengah dari modal lagi Setengah dari dikeluarkan. modal. Iya. Usaha kakak ini udah punya merek dagang resmi? Maksudnya kayak mana? Merek dagangnya itu udah resmi, kayak diurus keresmiannya gitu. Belum ya. Kira-kira kakak ada rencana nggak untuk ngurus keresmiannya itu? Ada, cuman karena nggak ngerti Oh iya. ngurusnya gitu. Ini usahanya udah punya nomor NPWP nggak Pak atau NIB? NPWP itu nomor pokok wajib aja. Kalau ini belum punya, tapi NPWP pribadi ada. Oh, NPWP pribadi. Oh. Terus kakak ini banyak yang menunjuk kakak. Cara nentuin harganya itu kakak benar-benar menghitung semua bahan pokok segala macamnya atau ngikutin harga pasar aja kak? Harga pasar sih kak. Berarti nggak dihitung gitu ya kak, melihat orang lain berapa? Oh. Terus kakak udah pernah nggak dengar tentang laporan keuangan sebelumnya? Khusus UMKM. Maksudnya Untuk UMKM laporan keuangannya belum. Izin buat menjelaskan sedikit ya kak. Nah kalau di UMKM itu punya 3 laporan keuangan. Yang pertama itu laporan neraca, itu menunjukkan apa aset yang dimiliki sama usaha. Misal kayak sesimpel panci atau tempat itu termasuk aset dari usaha. Lalu utangnya, lalu bagaimana perubahan modalnya dari setiap harinya atau setiap bulannya. Biasanya itu satu periode kalau perusahaan atau satu tahun. Tapi ada juga yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Terus ada juga laporan laba rugi. Udah jelas ya kak, itu untuk tahu kalau usaha ini menghasilkan laba atau enggak di akhir periodenya gitu. Terus bisa tahu pendapatan sama biaya yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir itu catatan tengah atas laporan keuangan itu sebuah penjelasan tambahan kak di laporan keuangan, dan laporan keuangan lebih transparan, lebih enak untuk dibacakan kak. Nah ada juga sih kak keuntungan kita buat laporan keuangan bagi UMKM, karena ada beberapa mitra pinjaman misalnya kayak Bank Indonesia gitu tuh kasih untuk UMKM syarat pinjamannya itu punya laporan keuangan.
Apakah kakak melakukan pencatatan keuangan harian? Kalau pencatatan nggak ada kan, karena megang sendiri. Oh, megang sendiri, jadi kakak melakukan pencatatan harian. Kadang ya kalau beli-beli bahan bakunya nggak catat. Kalau Itu per minggu atau per minggu 3 kali lah belanja. Per 2 hari sekali belanja. Lalu kan kakak di sini ada alat-alat. Kan dia itu mengalami penyusutan kan kak, atau mengecilnya nilai barang tersebut. Contohnya kakak beli 500.000, jadi per tahun atau per tiap minggunya itu bakalan berkurang kan nilainya. Bisa dibarengkan. Apakah kakak melakukan pencatatan? Apakah kakak melakukan pencatatan penyusutannya itu? Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak kakak beli kipas itu kan 500.000. Nah per tahunnya kan pasti dia menyusut kan harganya, kalau misalnya dijual kembali nilainya itu bakalan berkurang kan. Kakak melakukan pencatatan penyusutannya itu enggak? Itu pribadi aja. Oh, pribadi aja. Ini rekening usaha sama pribadinya di satu nih, Pak? Iya, pribadi. Oh, sebaiknya dipisah aja, Kak? Bisa. Hanya kemarin ada yang nawarin mitra kayak Grab itu kan. Masukkan rekeningnya katanya pakai pribadi aja. Pribadi aja? Iya. Itu dipisahnya maksudnya gimana? Kayak ada rekening khusus untuk ini, jadi kebutuhan pribadi sama kebutuhan usahanya nggak campur-campur gitu, Kak. Selanjutnya, Kak, pernah dengar terkait pajak bagi UMKM atau PPH, Kak? Belum. PPH itu ya pajak, Kak, pajak untuk usaha UMKM gitu. Di Indonesia sekarang pajaknya diturunkan jadi 0,5% aja, Kak, dari omset yang didapat. Gitu. Selanjutnya, Kak, harapan kakak terhadap pengelolaan keuangan usaha ini, Kak? Gimana, Kak? Harapannya ya pasti dibuatlah pencatatannya gitu kan. Bisa juga pakai aplikasi-aplikasi apa? Masih yang Sekian, Kak. Terima kasih, Kak. iya.